siang semuanya. Baik, apa kabar? Bagus. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita menyerahkan diri kepada Tuhan dengan berdoa. Nah, ada di antara kami yang bisa memimpin kita dalam doa? Oke, silakan. Teman-teman, mari kita bersatukan doa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Apakah kamu hari ini semuanya? Ya, terdengarlah dengan mendengarkan. Iya. Bagus. Nah, sekarang sekalipun cuaca hujan, apakah cara berpakaian kamu sudah berpakaian dengan rapi? Sudah. Iya. Nah, itu bagus ya, supaya ada kenyamanan belajar. Demikian juga cara berlututnya. Nah, tolong ini ya, jangan ada yang tiga ya. Nah, jangan ada yang tolong geser. Nah, biar nyaman belajar. Nah, ini kursinya terlalu dekat. Dia bagus. Bagus. Namanya? Masih. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional. Boleh kan? Boleh. Nah, ada yang bisa membantu kita untuk itu? Ada. Bagus. Silakan ke depan. Terima kasih. Kita akan mempelajari tentang tema 3, subtema 1 yang berjudul hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, itu. Ada kalian di sekitar rumahmu itu kan? Ada hewan dan ada tumbuhan yang ada di sekitar rumahmu jauh-jauh. Ada kan? Maka itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, senang kan? Biar anda kami tahu apa saja hewan-hewan yang ada di sekitar rumah, apa saja tumbuhan yang ada di sekitar rumah. Nah, jadi yang kita laksanakan pada hari ini nanti, ya, yaitu kegiatan kita mulai dari awal sampai akhir nanti, ya, kita laksanakan nanti mengamati. Nah, kita mengamati apa itu tumbuhan, bagaimana sebenarnya tumbuhan itu. Nah, itu perlu kita amati nanti. Nah, kemudian kita bertanya. Langkah ketiga adalah kita berdiskusi. Kita berdiskusi. Kemudian kita melaksanakan presentasi. Jadi nanti ada yang tampil di depan kelas membacakan hasil diskusinya. Dan setelah itu nanti kita sampai pada tahap penyimpulan, kita simpulkan. Ya, kita langsung apa yang kita pelajari pada hari ini. Nah, jadi sudah jelas kan apa yang kita lakukan? Sebelumnya dulu kita coba dulu amati video yang ada yang saya tampilkan. Nah, ini. Jadi sudah mengamati semuanya tadi kan? Nah, itu adalah gambaran tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumahmu. Tentu kamu bertanya-tanya, kenapa ya tumbuhan itu bisa berdiri,
Kenapa kalau ada angin, kenapa kalau ada hujan tidak tumbang, berdiri kokoh? Nah, kadang-kala tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita itu sengaja kita tebang, baru bisa tumbang, ya kan? Ya. Nah, jadi di sekitar rumah kita ada tumbuhan kan? Nah, itu yang harus kita selidiki pada hari ini. Dari video tadi, maka timbul pertanyaan di dalam pikiran kita. Ya. Nah, tentang apa saja tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah. Apakah tumbuh-tumbuhan itu juga mempunyai bagian-bagian? Nah, kita kan sudah tahu seperti kita. Nah, kita itu terdiri, badan kita itu terdiri dari kepala, badan, dan anggota gerak. Itu kan manusia kan? Iya. Nah, jadi begitu juga hewan, begitu juga tumbuh-tumbuhan ada bagian-bagian mereka. Nah, jelas itu kan? Jelas. Nah, artinya kita tarik satu kesimpulan bahwa makhluk hidup itu, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan mempunyai bagian-bagian tubuh. Nah, gitu. Nah, sekarang karena makhluk hidup itu banyak dan termasuk itu tumbuh-tumbuhan banyak sekali, ya, banyak sekali yang namanya tumbuh-tumbuhan. Nah, yang ada di tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah, coba sebutkan. Pisang, bunga, nanas, pepaya, dan banyak sekali. Cara-cara kita itu untuk dapat mengetahui, ya. Nah, selain dari buku, maka ada sumber-sumber kita yang lain. Nah, termasuk ini yang pernah dilakukan sebelumnya dan ada banyak yang kita lakukan, yaitu melalui wawancara. Melalui wawancara. Nah, artinya bahwa wawancara itu kita lakukan untuk mencari tahu informasi, untuk lebih tahu apa saja yang akan kita tanya kepada orang lain. Nah, itulah dia wawancara. Nah, untuk pengetahuan itu bukan hanya dari buku saya sebenarnya, tidak. Ya, jangan nanti karena sudah ada buku di depan kamu itu bahwa itu adalah satu-satunya daripada sumber daripada pengetahuan. Nah, ada juga bisa kita juga mewawancarai orang. Nah, itu adalah wawancara, adalah ya percakapan antara dua orang atau lebih. Nah, kita sebagai yang menanya dan yang satu adalah orang yang diwawancarai. Kita sampaikan informasi dulu. Nah, ini dia. Kita sampaikan informasi kepada orang ataupun kepada pihak yang kita wawancarai. Apakah dia bersedia diwawancarai atau tidak? Jangan nanti kamu tanya datang sendiri, nanti Pak, saya mau wawancarai Bapak. Padahal ada tugasnya yang lain. Makanya sebelumnya kita sampaikan, Pak, apakah Bapak punya waktu dan Bapak bersedia apabila saya wawancarai? Nah, jadi harus kita berikan kesediaannya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua harus sudah kamu siapkan apa saja yang ingin kamu ketahui, yang ingin kamu wawancarai dan ingin kamu tanya. Dan yang ketiga adalah menyepakati waktu. Itu menyepakati waktu. Contohnya kita ketemu di Gunung Sitoli hari Selasa, tanggal, contohnya hari ini. Habis itu harus tepat waktu. Kalau jam 10 ya jam 10, kalau jam 12 ya jam 12. Jadi sekarang
saya akan membagikan buku siswa ya. Sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini saya dua karena banyak. Nah, silakan dilihat. Nah, ini nanti LKPD-nya. Nah, jadi ini yang kita namakan nanti ini sebagai kelompok satu ya, ini kelompok 1 dan ini adalah kelompok 2 dan ini adalah kelompok 3. Jadi silakan dulu dibaca bukunya. Nah, coba dulu lihat di tengah-tengahnya. Nah, kan ada di buku kamu kan, ada di tengah-tengah ini warna putih. Ada kan? Nah, jadi di situ dikatakan bahwa tumbuhan itu mempunyai akar, batang, daun, biji, buah, dan bunga. Sudah lihat kan? Ini akarnya, ini batangnya, ini daunnya, ini bunga, kemudian ini buah dan ini biji. Nah, itu dia. Nah, artinya bahwa itu merupakan bagian daripada tubuh. Yang silakan berdiskusi mengenai guna atau fungsi daripada bagian-bagian daripada tumbuhan yang ada di tubuh kamu. Itu kan sudah kamu tahu kan, akarnya, contohnya akar apa, guna akar, ya kan? Ya seperti begini tadi, apa guna batang, sehingga tumbuh-tumbuhan itu tidak tumbang. Kenapa dia dapat berdiri kokoh? Itu yang kami cerita sekarang. Ya, kita diskusi ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 3. Apa guna batang? Batang sebagai tempat munculnya daun, bunga dan buah. Bagus. Iya. Guna batang adalah apa tadi? Sebagai tempat munculnya daun. Munculnya daun dan kemudian bunga dan buah. Ya. Benar sekali, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah sekarang kelompok 2. Nah, saya tanyakan sama kelompok 2, apa guna daripada daun? Berguna sebagai tempat berlangsungnya Itu ya. Nah, itu daunnya tadi adalah sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, fotosintesis itu adalah pembuatan makanan pada makhluk pada tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Itulah yang dinamakan dengan fotosintesis. Di mana berlangsungnya fotosintesis? Di daun itu. Nah, dia tidak terjadi pada yang lain. Dia tidak terjadi pada batang,
dia tidak terjadi pada akar, tetapi fotosintesis itu berlangsung di daun. Dengan bantuan cahaya matahari. Nah, jelas itu kan? Nah, catat dalam LKPD semua apa guna akar, apa guna batang, apa guna daun, apa guna bunga, dan apa guna buah, dan apa guna bibit. Nah, itu harus kamu catat semuanya nanti di dalam LKPD ya. Nah, sekarang melengkapi bagi yang belum melengkapi. Nah, sekarang ya kita kembali tadi ke wawancara. Nah, kita kembali ke wawancara. Nah, kita sudah tahu tadi bahwa wawancara itu penting sekali untuk dapat kita mengetahui hal-hal yang kita butuhkan dan berguna juga dalam hal-hal penyelidikan kita. Itulah makanya kita mewawancarai seseorang. Nah, untuk menggali informasi itu, maka kita harus mewawancarai seseorang. Nah, bisa juga kita mewawancarai orang tua kita. Tentu kan karena di sekitar rumah, ya kan, ada tumbuh-tumbuhan. Nah, apa namanya tumbuhan ini? Banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang kita tidak tahu. Ada tumbuh-tumbuhan yang kecil, ada tumbuh-tumbuhan yang besar. Nah, banyak sekali. Bisa kita bertanya kepada orang tua melalui wawancara. Bisa. Nah, itu nanti hal-hal yang akan kita lakukan tentang wawancara. Nah, sekarang hal-hal yang kita wawancarai nanti, ya, hasil-hasil daripada itu, maka bisa kita catat dalam buku kita. Setelah kita mewawancarai seseorang, contohnya di rumah, maka bisa kita, ini tadi yang dibilang bapak saya bahwa tumbuhan itu namanya ini. Nah, sehingga bisa kita tahu apa saja jenis-jenis daripada tumbuhan yang ada di sekitar rumah. Banyak kan? Iya, banyak tumbuhan di sekitar rumah, Pak. Luar biasa banyaknya. Nah, makanya kita harus tahu apa saja jenisnya. Nah, sampai di situ ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Sudah. Nah, sekarang kita membuat kesimpulan, ya. Nah, artinya kita membuat kesimpulan kita itu apa saja yang sudah kamu ketahui tentang bagian-bagian daripada tumbuhan dan wawancara. Itu. Nah, kamu simpulkan dalam LKPD. Bisa kan? Bisa. Bisa. Kamu simpulkan dalam LKPD apa saja yang sudah kamu diskusikan mengenai tumbuh-tumbuhan, bagian-bagian daripada tumbuhan dan fungsinya, dan kemudian begitu juga dengan wawancara. Itu tadi. Kan sudah kita pelajari wawancara kan? Begitu. Jadi kamu simpulkan itu, kamu catat kembali, kamu gabungnya menjadi satu kesimpulan, yaitu bagian-bagian daripada tumbuhan dan fungsinya dan wawancara. Nah, begitu juga dengan di sini. Ya, itu kamu simpulkan bagian-bagian daripada tumbuhan dan fungsinya dengan wawancara. Kita dengarkan kesimpulan dari kelompok 3. Hasil diskusi kelompok 1. Akar berfungsi mengokohkan tumbuhan, mengambil zat-zat mineral dan air dalam tanah. Batang sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Daun berfungsi untuk fotosintesis. Bunga sebagai
sesuai. Bagus. Jadi kita akan memberikan PR. Boleh kan? Boleh. Nah, saya akan nanti memberikan PR untuk dapat kamu laksanakan di rumah. Nah, PR-nya begini. Silakan ya, silakan tanya kepada orang tua di rumah, ya, nama dari 5 jenis tumbuhan yang ada di sekitar kamu. Sudah? Nah, kemudian ada pertanyaan di KPDM di situ. Silakan tanya, silakan jawab. Nah, ada pertanyaan. Iya. Nah, ini sudah Bapak siapkan pertanyaan di KPD. Ada 4 ya, ada 4. Ada kan? Ada pertanyaan di KPD ini, ada 4. Ya, tolong dijawab segera ya. Iya. Iya, kerjakan di LKPD-mu. Iya, dikerjakan di LKPD ya. Hanya 4 saja, 4. Ya, hanya 4. Singkat ya, singkat. Nah, sudah siap? Sudah. Bagus. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Sudah? Sudah. Oke. Kelompok 3 sudah siap? Iya. Sudah siap? Oke. Nah, jadi sekarang Bapak kumpulkan LKPD. Nah, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Nah, sudah kan? Sudah. Nah, jadi sebagai kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwa tumbuh-tumbuhan itu mempunyai bagian-bagian dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda, ya kan? Ya. Nah, kemudian wawancara itu dapat kita lakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebelum dan saat kalau kita melakukan wawancara. Nah, kita kan sudah tahu bahwa tumbuh-tumbuhan itu perlu kita pelihara. Ya, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita itu sudah kita tahu. Tadi bagi-bagiannya, maka tumbuh-tumbuhan itu penting bagi kehidupan manusia.
Ya itu nanti akan kita pelajari ke depan nanti apa saja manfaat tumbuh-tumbuhan bagi kehidupan manusia dan hewan. Nah, tumbuh-tumbuhan itu berguna bagi manusia, berguna bagi hewan. Nah, karena berguna bagi kehidupan manusia, maka kita harus merawatnya, ya kan? Kita harus menjaganya, kita harus memeliharanya, sehingga tumbuh-tumbuhan tersebut dapat subur dan tidak langka. Itu. Nah, jadi itu nanti yang akan kita lakukan ke depan supaya tumbuh-tumbuhan juga dan bukan hanya di sekitar rumah itu kita laksanakan. Di tempat lain pun maka tumbuh-tumbuhan itu perlu kita pelihara. Nah, jadi demikian saja pembelajaran kita pada hari ini dan kita akan lanjutkan ke depan dengan pembelajaran 4. Ya, kalau ada buku kamu ya silakan dibaca-baca pembelajaran 4 dan itu merupakan topik pembahasan kita pada pelajaran berikutnya. Nah, demikian saja pertemuan kita pada hari ini dan sebelum kita pulang apa yang kita lakukan? Berdoa. Nah, oke. Silakan bagi siapa yang bisa berdoa? Iya, silakan. Teman-teman, mari satu-satu dalam doa. Terima kasih atas kasih dan anugerah kepada kami sehingga kami bisa mengakhiri proses kegiatan belajar dan mengajar di sekolah ini. Bapa di surga, segala pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kami, Engkau yang menanamkan di dalam hati kami masing-masing. Dan kami juga berdoa buat guru-guru kami, kasih mereka kekuatan dan kesehatan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, demikian. Selamat siang. Ya Om.